Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 491 anggota. Muda, sejak kapan seorang raja menyebut seorang anak sebagai juniornya? Ini adalah ahli tingkat surgawi. Kecuali jika mereka berbagi master yang sama. Mengatakan hal seperti itu adalah hal yang konyol. Sebenarnya Raja Belmont ingin menyebut Dion sebagai keponakannya. Dengan kedekatannya dengan Raja dan Ratu Acacia. Belum lagi dia hampir 90% yakin bahwa sepasang teman yang sudah lama tidak dia temui adalah orang tua asli Madeline, Dion benar-benar bisa dianggap sebagai keponakannya. Tapi, dia tidak bisa mengungkapkan hal seperti itu, tidak sekarang. Dengan betapa waspadanya mereka terhadap Ragnar, bahkan fakta bahwa mereka telah mengundang Raja Acacia ke Skybox mereka hampir merupakan suatu hal yang terlalu mengejutkan. Jika mereka tidak yakin dengan kemampuan Dion untuk menyembunyikan dirinya, Raja Belmont tidak akan pernah mengizinkannya datang ke Skybox mereka. Ada alasan mengapa tidak ada yang bereaksi ketika Kawa keluar dari Skybox dan muncul di hadapan Dion, Ri, Madeline, dan Clara. Meskipun Dion melepaskan jiwanya semaksimal mungkin. Bahkan sampai mengeluarkan banyak manifestasinya karena takut Kawa adalah musuh, tidak ada seorang pun di antara kerumunan itu yang mengatakan apapun tentang hal itu. Jika para pemeringkat melihat Dion bereaksi terhadap ahli tingkat surgawi, apakah hidung mereka akan terangkat seperti sekarang? Apakah Femi akan tetap sombong? Jika kepala klan dewa melihat betapa kuatnya Kawa dan melihat hubungannya dengan Ri dan Madeline, apakah mereka berani membiarkan Ode dan Ebony menyerang mereka? Tentu saja tidak. Tidak ada yang bereaksi, karena tidak ada yang melihat apapun. Kawa memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirinya sendiri dan Dion, demi melindungi rahasianya, telah menyembunyikan dirinya. Tidak pernah dalam sejuta tahun Kawa berpikir bahwa Dion akan bereaksi padanya. Itu sebabnya dia dengan percaya diri melompat keluar. Beruntung bagi mereka, Dion telah belajar untuk lebih berhati-hati dalam hal-hal tertentu. Sesuatu yang jelas-jelas ingin dia buang keluar jendela jika menyangkut serangan terhadap kehidupan istrinya. Raja Belmont, apakah Anda benar-benar berniat menghalangi kami? Suara serak Patriark Gap bergema di seluruh arena. Anda sebagai generasi tua baru saja masuk ke dalam perselisihan antar generasi muda. Bagaimana mungkin saya tidak ikut campur? Raja Belmont menjawab dengan tenang. Generasi yang lebih muda, dia jelas memanfaatkan ahli tingkat suci. Bagaimana logika seperti itu bisa bertahan? Patriark Horus meledak. Thaddeus mendengus bahkan ketika Dion terkekeh di belakangnya. Para leluhur menoleh karena marah, membuat lubang pada mereka berdua. Ini adalah jenis rasa tidak hormat yang kamu biarkan berkembang biak di planet bumimu? Patriark Gap selalu punya alasan kecil untuk membenci bumi. Planet ini selalu menjadi salah satu planet terlemah, terutama karena separuh populasinya adalah makhluk fana. Namun, itu mengambil nama dari sebuah wasiat yang dia temukan sebagai yang terbesar. Dia menganggap ini hanyalah tamparan di wajah klannya. Kami tertawa karena kamu idiot. Thaddeus belum genap berusia 40 tahun. Iris, lawanku beberapa jam yang lalu sudah 1 dekade lebih tua darinya. Bagaimana dia bukan bagian dari generasi muda? Dion tertawa kecil, tapi kata-katanya seperti granat kejut yang diluncurkan ke arena. Seorang suci bahkan belum berusia 40 tahun? Apakah itu benar? Hampir mustahil untuk mengetahui dengan mata telanjang saja berapa usia seorang ahli. Tanpa memeriksanya dengan indera keenam, atau menyelidikinya dengan energi, hal itu mustahil. Konon, ketika para ahli melatih mata dan indera mereka pada Thaddeus, perkataan Dion ternyata tidak bohong. Kekuatan hidupnya masih murni dan baru hingga berusia lebih dari 37 tahun. Banyak yang sepertinya ingat saat itu bahwa turnamen dunia dulunya terdiri dari 4 tingkat budidaya. Tahap dasar, tahap pembentukan meridian, tahap pengumpulan esensi, dan tahap suci. Hanya setelah bertahun-tahun mengalami kemunduran, barulah para ahli suci menjadi semakin langka sehingga mereka disingkirkan. Lagi pula, jika Anda membutuhkan waktu ratusan tahun, apakah Anda masih termasuk generasi muda? Faktanya adalah bahwa di banyak alam semesta yang luar biasa, usia ribuan tahun pun dianggap muda. Namun di sini, hidup berabad-abad seringkali menempatkan Anda di tengah-tengah kehidupan Anda. Ini, bahkan Raja Belmont dan Acacia tidak tahu bagaimana perasaannya. Ratu Acacia tidak merasa terganggu karena dia telah melihat banyak orang suci yang bahkan lebih muda dari Thaddeus. Namun, hal yang sama tidak berlaku pada suaminya. Bagaimana orang-orang ini dapat memahami bahwa para jenderal iblis adalah orang-orang jenius di antara orang-orang jenius? Bagaimana mungkin orang bijak iblis itu memilih yang lain untuk memimpin pasukannya? Menjadi jenderal iblis adalah pengakuan bahwa tidak hanya bakat Anda, tetapi juga kecakapan tempur Anda. Berada di eselon teratas dalam peringkat kultivasi Anda. Faktanya, pada tahun sejak Dion membangunkan para jenderal iblis, budidaya mereka telah meningkat pesat. Bahkan orang-orang kudus yang paling lambat pun telah mengisi setidaknya 4 atau 5 meridian lagi dalam kurun waktu 1 tahun. Sebuah kecepatan yang luar biasa bagi alam semesta yang sangat kecil ini.
Mungkin yang paling lucu dari semua ini adalah bagaimana River dan Ronika selalu mempermainkan Thaddeus. Mengapa? Karena meski dengan segala bakatnya, dia bukanlah jenderal iblis terkuat. Meski begitu, jika kamu memperhatikan reaksi di arena, ada banyak sekali orang yang menerima informasi baru ini dengan tenang. Yang pertama mungkin tidak terlalu mengejutkan. Lionel Belmont selalu datar. Setelah mengatasi keterkejutan awalnya atas tindakan Dion, tidak ada lagi yang bisa mengganggunya. Tapi, mungkin yang lainnya jauh lebih menarik. Mungkin mereka juga sudah terbiasa dengan Saint tingkat tinggi di usia muda. Meski begitu, itu bukanlah hal yang baik, karena mereka adalah musuh Dion. Saru Shruti dan anggota planet Minonya. Dan Ululepna dan anggota planet Nyx-nya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 492 nama belakang. Namun, setelah keterkejutan awal mereka, kemarahan mulai muncul di wajah para leluhur. Mereka benar-benar buta, dan sejujurnya, mereka akan melakukan tindakan yang sangat bodoh. Jika mereka cerdas, mereka akan mulai memikirkan dari mana mungkin orang jenius seperti Thaddeus bisa berasal. Kemudian mereka akan berpikir tentang bagaimana si jenius tersebut, meskipun memiliki hak untuk menginjak-injak keseluruhan turnamen dunia ini, malah menjadi bawahan Dion. Tanpa informasi yang lengkap, siapapun yang mau berpikir sejauh itu akan langsung mengira bahwa kejeniusan Dion juga ada hubungannya dengan pemuda ini. Dan hanya satu langkah lebih jauh dan mereka akan menyimpulkan bahwa Dion dan Thaddeus pasti memiliki seorang guru yang mampu membesarkan murid pada tingkat itu. Pada akhirnya, jika guru seperti itu ada, akankah mereka benar-benar menaruh perhatian pada siapapun di alam semesta ini? Apalagi para leluhur dari klan tingkat Dewa Belaka. Di alam semesta lain manapun, klan Dewa di sini tidak akan cocok untuk menjadi eksistensi tingkat akademi fokus. Tapi, orang-orang tua bangka ini sudah terbiasa berkuasa atas segalanya sehingga mereka bahkan tidak mau berpikir sejauh itu. Namun, sebelum para leluhur sempat mengucapkan sepatah kata pun, gelombang panas lain mengancam akan melelehkan stadion. Namun kali ini, tidak ada bunga valet indah yang datang bersama Raja Belmont. Tidak, kali ini, seperti sinar kemasan matahari yang turun dari cakrawala. Dalam sekejap, seorang pria paruh-baya dengan rambut emas yang tampak seperti surai singa yang berapi-api turun dari langit. Di sisinya berdiri dua pemuda. Yang pertama adalah seseorang yang dikenali semua orang, peringkat pertama dari tahap dasar, adik laki-laki Tau, Ur-Aumen. Yang kedua adalah seseorang yang lebih terkenal. Sebenarnya peringkat dua dari peringkat kumulatif, hanya di belakang Lionel Belmont, Tau-Aumen. Jelas sekali bahwa pria parubaya ini adalah ayah mereka. Kepala klan Dewa Kerajaan planet Deimos, Raja Aumen. Pemuda, Raja Aumen mengabaikan mereka semua, termasuk Dion, memusatkan perhatiannya pada Thaddeus. Katakan padaku, apakah tuanmu adalah pemilik anggur surga? Sebuah pemikiran yang tiba-tiba sepertinya muncul di benak semua orang sekaligus. Siapa lagi yang bisa menjadi tuannya jika bukan ahli tersembunyi di level itu? Heaven's Wine bukanlah sebuah perusahaan yang hanya dimiliki oleh bumi. Faktanya, ia ditemukan di setiap planet di alam semesta ini. Banyak yang bahkan berspekulasi bahwa hal itu mungkin juga ditemukan di tempat lain di kuadran tersebut. Banyak yang menantikan untuk melihat penampilan para siswa ahli ini, namun tampaknya tidak ada yang memilih untuk berpartisipasi. Atau, mungkin tidak ada yang menjelaskan bahwa mereka adalah muridnya. Satu-satunya murid sejati pemilik anggur surga yang Dion kenal adalah Iacus. Namun, meski Dion tidak keluar mencarinya, dia juga tidak menyadari kehadirannya di turnamen dunia. Bagi semua yang hadir, jika Thaddeus benar-benar murid ahli ini, maka masuk akal mengapa murid-muridnya yang lain juga tidak ikut serta. Lagi pula, jika mereka adalah orang suci tingkat tinggi pada usia 30 hingga 40 tahun, turnamen ini hanyalah lelucon bagi mereka. Thaddeus mendengus. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Dion adalah penerus tuanku, dan oleh karena itu, untuk semua maksud dan tujuan, adalah tuanku. Thaddeus tidak memiliki banyak kesabaran terhadap orang-orang seperti Raja Aumen. Tindakan Thaddeus sebelumnya telah memperjelas bahwa dia mendengarkan perintah Dion, namun Raja Aumen ini masih menanyakan sesuatu yang begitu jelas. Jelas sekali bahwa dia hanya bertanya karena dia tidak bisa menganggap Dion begitu hebat. Raja Aumen mengalihkan perhatiannya ke Dion, menatap mata emasnya dan mengamati seseorang yang dia pikir bisa dia lihat dengan mudah. Tidak ada budidaya, jiwa panggung fondasi, itu tidak benar. Setelah menyaksikan Dion melawan Iris, Raja Aumen tahu bahwa hal ini tidak mungkin menjadi kenyataan. Itu adalah fakta bahwa pemahaman akan meningkatkan kecakapan tempur Anda, jadi secara teknis, jika Anda cukup ahli dengan keinginan Anda. Bahkan ahli tahap dasar dapat mengalahkan ahli pengumpulan esensi yang lemah dalam keinginannya. Faktanya, secara teoritis, adalah mungkin untuk menandingi para ahli tingkat surgawi pada tahap serendah itu. Hal ini karena tingkat fusi, jika pada tingkat yang cukup tinggi, seringkali dapat mengalahkan niat seperti halnya hukum tertinggi tingkat rendah pun layak untuk diinvestasikan bahkan jika Anda memahami niatnya.
Namun, bahkan jika Raja Aumen menerima kemungkinan Dion tidak memiliki pengembangan energi, memiliki jiwa yang lemah akan membuat terlalu sulit untuk mempelajari keinginan yang dia ketahui. Yang berarti hanya satu dari dua hal. Entah budidaya tubuh Dion begitu kejam, atau dia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan sesuatu bahkan darinya sebagai ahli surgawi tingkat menengah. Apakah kamu bersedia memberitahuku siapa tuanmu? Raja Aumen dengan samar melepaskan auranya, mencoba menyelidiki Dion lebih jauh. Dion tersenyum. Bukan rahasia lagi. Kerumunan menunggu dengan napas tertahan. Apakah dia benar-benar akan mengungkapkannya? Saya adalah murid terakhir dari Sekte Rusa Surgawi. Namun, aku juga penerus di Mensage Sargeras. Hati Patriark Pakal tersita. Ini adalah nama yang tertulis dalam sejarah pengetahuan Pakal. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali nama seperti itu? Pria yang telah mengorbankan segalanya demi harapan masa depan yang lebih baik. Kaetlem dan kakak laki-lakinya memandang ke arah ayah mereka. Kapan mereka pernah melihat ayah mereka bereaksi seperti itu? Dia adalah batu karang mereka, sebuah jangkar yang telah menopang keluarga kecil mereka di cabang Pakal. Bahkan ketika mereka terpaksa dibuang ke negeri ini. Jika bukan karena dia, berapa kali klan Ragnar menginjak-injak mereka? Namun pria ini gemetar di kursinya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Alasannya sederhana, di Mensage yang agung itu, yang ditakuti oleh banyak orang, juga memiliki nama yang tersebar ke seluruh dunia persilatan. Sargeras Pakal. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 493 kebetulan. Berbeda dengan klan Dewa Ragnar, klan Dewa Pakal tidak datang ke alam semesta ini untuk sebuah misi. Sebaliknya, karena permusuhan dari cabang-cabang yang berseberangan dan karena peperangan antar klan yang meluas, Patriark Pakal melarikan diri bersama keluarganya. Dalam prosesnya, banyak orang terbaik dan terpandai mereka telah meninggal dan hanya dia yang tersisa dari cabang asli Pakal ini. Dia sendiri yang mencapai alam semesta ini. Dia masih muda dan hijau. Faktanya, dia mengandalkan perpecahan alam semesta ini untuk tumbuh dalam bayang-bayang sebelum sepenuhnya mendirikan Pakal lagi. Dan sekarang dia memiliki secercah harapan pada putra bungsunya untuk mengangkat cabang mereka kembali ke kejayaannya. Tapi, apa yang mungkin membuatnya bereaksi seperti itu? Ayah, Kaetlem dengan ringan menyelidikinya. Jawab Patriark Pakal, tapi sepertinya masih linglung sebelum dia menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Kaetlem, ya, ayah, anak Dion ini, kamu dan dia bersama. Apakah kamu mengerti? Patriark Pakal mengucapkan beberapa patah kata, tetapi bobotnya membuat Kaetlem tercengang. Sepanjang hidupnya, sejak dia diketahui memegang benih iman keluarga Pakal, ayahnya telah memberinya tanggung jawab untuk memikul masa depan mereka di pundaknya. Tapi sekarang dia berkata untuk berbagi beban itu, Kaetlem tidak tahu apakah dia harus merasa lega atau tidak. Faktanya, dia lebih bingung dari apapun. Karena dia begitu fokus mencoba mempelajari kehendak iblis di dunia warisan, Kaetlem belum pernah bertemu dengan orang bijak iblis. Seperti kata pepatah, itulah takdir yang menentukan nasib mereka. Jika di Mensage melihat Kaetlem, dia akan segera mengenali garis keturunan dalam dirinya. Bagaimana tidak, dia termasuk salah satu Pakal paling tangguh dalam sejarah. Meskipun dia sendiri tidak pernah meninggalkan benih keyakinannya sendiri karena keadaan hidupnya yang tidak menguntungkan. Hal itu tidak menghentikan legendanya untuk menjadi salah satu yang paling tersebar luas. Yang harus dia lakukan hanyalah melihat Kaetlem dan dia bahkan tidak akan pernah melirik Dion untuk kedua kalinya. Semuanya akan berjalan dengan sempurna. Faktanya, di Mensage mungkin akan senang memberikan warisannya kepada Kaetlem. Lagi pula, cerita di balik mengapa cabang keluarga Pakal Kaetlem ditendang akan sangat disukai oleh di Mensage. Mengapa? Karena itu sebagian adalah kesalahan di Mensage. Ayah, apakah kamu yakin? Mengapa? Apakah itu ada hubungannya dengan di Mensage yang dia sebutkan? Kaetlem cukup cerdas. Mengingat Dion hanya menyebutkan dua nama, dan salah satunya berasal dari Sekte Rusa Surgawi yang sama sekali tidak berhubungan, kesimpulan logisnya adalah orang bijak iblis ini. Tapi, Kaetlem tidak mengetahui sejarah klan Pakal seperti ayahnya. Dia menghabiskan seluruh waktunya berkultivasi untuk memenuhi harapan ayahnya, jadi, bagaimana dia bisa? Setelah acara hari ini berakhir, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tapi, dia juga harus berada di sana. Meskipun Kaetlem tidak mengetahuinya, ayahnya telah memutuskan untuk melindungi Dion dengan sepenuh hati seolah-olah dia adalah putranya sendiri. Jika itu yang terjadi, dan Raja Belmont tidak bertindak cukup jauh, dia tidak akan ragu untuk menggantikan Dion jika dia membutuhkan bantuan. Meski begitu, mengingat apa yang dilihat Patriark Pakal dari Dion, dia terlalu cerdas untuk melakukan apapun yang membuatnya sangat dirugikan. Itu mungkin berarti dia sudah yakin bahwa Raja Belmont akan bertindak. Anak yang menarik. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Patriark Pakal tersenyum. Dia akhirnya bisa melihat jalan. Tiba-tiba, Pakal merasakan tatapan tajam menembus kehampaan dan mendarat di atasnya. Sebuah cibiran muncul di wajah Patriark Pakal.
Kamu sangat kasar. Dengus pelan memenuhi telinga Pakal. Sepertinya kamu terus berkultivasi. Apa yang kamu inginkan, Ragnar? Pakal hanya punya sedikit kesabaran saat ini. Dan dia jelas tidak ingin berurusan dengan musuh yang menyerang ruang pribadinya. Hubungan Pakal dan Ragnar tidak baik. Jika bukan karena berhadapan dengan Raja Belmont, mereka bahkan tidak akan berada di arena yang sama saat ini. Ragnar telah mencuri salah satu dari sedikit teknik warisan yang bisa diselamatkan Patriark Pakal dalam perjalanannya melintasi alam semesta, teknik pengorbanan darah. Bahkan ketika Dion telah mengungkapkan lokasinya kepada mereka, perang berdarah lainnya telah meletus yang mengakibatkan Ragnar kembali menguasainya. Patriark Pakal tidak pernah mengerti mengapa Ragnar begitu menginginkan teknik tersebut. Dia tahu sejarahnya. Faktanya, karena teknik inilah klan Pakal terpecah. Beberapa ingin memanfaatkan nyawa untuk meningkatkan kekuatan klan mereka dan akhirnya memaksa Ragnar untuk tunduk. Sementara kubu Patriark Pakal dengan sepenuh hati menentangnya. Meskipun itu hanya satu hal yang diperdebatkan, namun masih banyak hal lainnya. Namun tetap saja itu adalah suatu hal. Namun, masalah dengan Ragnar yang menggunakannya adalah mereka tidak memiliki kelonggaran di alam semesta ini untuk menggunakan nyawa warganya sesuka mereka. Belmont tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu, jangan sampai mereka kehilangan dukungan publik. Jadi, keinginan Ragnar itu benar-benar konyol karena mereka harus menggunakannya dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki keluarga Storm di Focus Academy. Skala yang tidak akan pernah luput dari perhatian. Tidak bisakah aku bertemu teman lama saja? Suara Patriark Ragnar ramah tamah dan lembut. Dia tampil sebagai pria yang beradab. Tapi, mereka yang mengetahui kekejamannya akan lebih tahu. Langsung saja, Patriark Ragnar terkekeh. Tidak banyak, hanya saja sepertinya aku baru saja mendengar nama yang terdengar sangat familiar. Pakal membeku. Mungkinkah dia tahu, mereka hanyalah keluarga cabang Ragnar yang harusnya disingkirkan jauh dari cabang utama. Bagaimana dia bisa mengetahui pengetahuan yang begitu mendalam? Bahkan putraku sendiri tidak tahu. Nama yang familiar, apa maksudmu? Meski terkejut, Pakal merespons tanpa menunda-nunda. Apalagi menyerahkan diri. Suara Patriark Ragnar menghilang. Haha, hanya kebetulan saja. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 494 ayo. Mata Raja Aumen menyipit mendengar kata-kata Dion. Betapa iblis ini, dia belum pernah mendengar orang seperti itu. Namun, bagaimana mungkin dia berasal dari alam semesta ini dan belum pernah mendengar tentang sekte rusa langit yang terkenal? Konon, Thaddeus menyebut bocah ini sebagai penerusnya. Dan kemudian Dion menyatakan bahwa dia adalah penerus dari orang bijak iblis. Itu hanya berarti satu hal. Raja Aumen tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa orang bijak iblis ini. Dia sempat berpikir sejenak bahwa mungkin orang bijak iblis ini lemah. Tapi, bagaimana hal itu bisa terjadi dengan bakat Thaddeus? Sebagian besar dari dirinya masih percaya bahwa putranya akan lebih dari sekadar tandingan Dion. Tapi, dia tahu betul bahwa putranya sudah berada dalam rentang usia Thaddeus namun dia tidak punya satu peluang pun untuk melawan Thaddeus ini. Dion tersenyum. Jangan terlalu khawatir, Raja Aumen, tuanku dan orang yang aku rencanakan untuk menggantikannya sudah mati. Mereka yang mendengarkan kata-kata Dion tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut lagi. Apa untungnya mengungkapkan hal seperti itu sekarang? Apakah dia mencoba mempermainkan Raja Aumen? Atau apakah mereka benar-benar mati? Dan jika mereka benar-benar mati, mengapa dia menghilangkan semua keraguan seperti ini? Bukankah akan bermanfaat baginya jika Raja Aumen mengira mereka masih hidup? Mendengar kata-kata Dion, bahkan aura Raja-Raja Aumen pun tampak bergerak-gerak. Keberanian yang luar biasa. Lepas dari apakah mereka masih hidup atau tidak, Raja Aumen menjawab dengan tenang, saya adalah seorang raja, dan saya memerintah sebuah planet. Jika aku menundukkan kepalaku dan membiarkan rakyatku diintimidasi dengan mudah hanya karena kekuatan musuhku, aku tidak akan menjadi raja yang baik. Tidak, Dion menggelengkan kepalanya setuju, tapi, kamu akan menjadi raja yang cerdas. Oh, dan mengapa demikian? Pertama, mungkin demi kepentingan terbaikmu jika kedua gadis itu tidak lagi berada di bawah kekuasaanmu. Bagaimanapun, seorang raja hanya akan sebaik rakyatnya. Merekalah yang benar-benar menjunjung tinggi kerajaanmu. Namun, Anda membiarkan dua kanker menyerang fondasi kokoh Anda. Aku hanya membantu. Anda, Patriark Geb dan Horus sangat marah. Dia berani menyebut putri mereka menderita kanker sebelum mereka. Kedua, reputasi Anda, lanjut Dion tanpa gentar. 2 dari 30 peringkat teratas Anda, setara dengan 10 peringkat teratas yang ditawarkan planet Anda, bersedia melakukan penipuan di depan mata semua orang ini. Bayangkan, 20% dari 10 talenta terbaik Anda adalah penipu. Apa maksudnya tentang planet Deimos? Sebaiknya Anda menjelaskan dengan jelas siapa yang Anda tuduh. Raja Aumen berbicara, melambaikan tangannya untuk membungkam dua orang lainnya. Tao dan Ur Aumen, kedua putra Raja Aumen, menonton diam-diam di samping ayah mereka. Temperamen mereka hampir sama, bahkan sampai pada kilatan kecerdasan di mata mereka.
Tampaknya mereka menghargai jalan yang ditempuh ayah mereka. Dion tertawa. Jadi dari pemahaman saya, dua pertandingan yang didominasi istri saya dari awal hingga akhir tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk ketika mereka berdua tidak lagi memiliki peluang? Raja Aumen tetap tidak terganggu. Saya tidak dapat mewakili istri Anda, namun saya dapat mengatakan bahwa Ode dan Ebony adalah pekerja keras dan rajin. Bahkan, keduanya dijanjikan akan dinikahkan dengan putra sulung saya. Sementara istrimu tetap aman, istri anakku sudah tiada. Bagaimana Anda berencana memberikan kompensasi kepada kami untuk ini? Raja Belmont, meskipun dia telah tiba, berdiri di samping dengan tenang. Dia ingin melihat secara pasti kemana arahnya. Apakah Dion ini benar-benar mengandalkannya? Atau apakah dia punya sesuatu yang lain? Bagaimana Anda ingin saya memberi kompensasi? Dion bertanya sambil tersenyum. Dalam dua cara, aura Raja Aumen berkobar, api emasnya tampaknya merusak ruang di sekitarnya. Satu untuk anakku dan satu lagi untuk planet Deimos. Pertama, mata untuk mata, gigi ganti gigi. Istrimu harus mati. Yang kedua, karena rasa tidak hormat yang Anda berikan pada planet saya, adalah nyawa Anda sendiri atau kultivasi Anda. Anda bisa memutuskan. Dari apa yang saya dengar, Anda berasal dari orang cacat, jadi mungkin Anda tidak memiliki kebanggaan sebagai seorang seniman bela diri. Patriark Gap dan Horus diam-diam senang dengan kata-kata raja mereka. Dan sangat ingin melihat Dion membayar atas tindakan sombongnya. Cara Dion melakukan hal ini terlalu mendominasi. Dia telah melakukan apapun selain menamparkan wajah Raja Aumen, membunuh bawahannya tepat di hadapannya. Senyum Dion memudar. Seandainya nyawanya terancam, dia akan cenderung melanjutkan permainan kucing dan tikus ini. Namun, mengancam nyawa istri-istrinya, terutama ketika seseorang setingkat ahli surgawi seharusnya melihat dengan jelas kecurangan Ode dan Ebony, adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Menarik. Jadi, izinkan saya meluruskannya. Hanya sebagai catatan, Anda, sebagai ahli surgawi, tidak melihat kecurangan yang dilakukan oleh Ode atau Ebony. Apakah itu benar? Saya sudah berbicara seperti itu, apakah perlu menanyakan pertanyaan itu? Akan lebih baik bagiku jika kalian bertiga bunuh diri. Saya tidak ingin mengotori tangan saya dengan masalah seperti itu. Jauh dari lokasi kejadian, Femi Gap masih terus mengomel. Bumi di sekelilingnya berguncang dengan sangat gila sehingga retakan yang muncul dari kakinya telah menghancurkan akomodasi yang telah diberikan kepadanya sebagai anggota 10 besar sejati. Ketika dia mendengar bahwa Dion akan kehilangan nyawanya, hal itu tidak menenangkan suasana hatinya. Dia ingin melawannya, dan dia ingin melawannya sekarang. Dia perlu balas dendam. Raja, yang mulia. Suara Femi menggelegar, suaranya yang keras memenuhi arena. Raja Aumen mengalihkan pandangannya yang membara ke arah Femi. Izinkan saya kesempatan untuk mengeksekusinya. Saya tidak ingin ada orang yang bisa mengatakan bagaimana jika. Femi berkata dengan sungguh-sungguh. Tubuh Femi bersinar dengan kecepatan yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli pengumpul esensi puncak yang bisa dicapai sehelai rambut dari menjadi orang suci sebelum mendarat di arena yang belum datang. Femi meraung. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 495 yang pertama. Dion mengalihkan pandangannya ke tubuh raksasa Femi. Pria itu terlalu besar, meskipun tingginya 5 meter, lebarnya tampak sama. Kemudian, dia menoleh ke arah Madeline dan Ri, sama sekali tidak terganggu dengan membelakangi Raja Aumen. Kalian berdua ingin menonton pertunjukan? Kamu pasti lelah. Raut sedih muncul di wajah Dion sambil mengelus pipi istri-istrinya. Dia bisa saja menyelamatkan mereka lebih awal dari yang dia lakukan, tapi dia tahu mereka bisa bertahan hingga saat-saat terakhir. Hanya dengan begitu akan terlihat jelas siapa di antara mereka berempat yang terbaik. Pada akhirnya, tidak diragukan lagi itu adalah istrinya. Ri dan Madeline memandang ke Dion. Mereka hanya bisa melihat kekhawatiran di matanya. Seolah-olah dia tidak baru saja diancam oleh kepala klan Dewa Kerajaan. Di sini, dengan lambaian tangannya, menara Demon Sage meluas, jatuh tepat sebelum arena tempat Femi berdiri. Auranya begitu menyesakkan bahkan kepala klan Dewa Kerajaan pun membeku sesaat. Mereka semua bisa merasakan bahwa ini bukanlah harta karun biasa. Faktanya, Raja Aumen langsung tahu bahwa selama Dion memberinya kekuatan yang tepat, dia tidak akan memiliki peluang untuk melanggarnya. Namun, alih-alih menggunakannya untuk melarikan diri seperti yang dia kira, Dion malah memimpin istri-istrinya dengan santai, membiarkan mereka duduk dan melihat arena. Jendela kaca besar menara terbuka untuk memungkinkan mereka masuk, membiarkan semua orang melihat Dion berlutut di depan Ri dan Madeline. Akan tiba saatnya di mana tidak ada seorang pun yang berani mengancam kalian berdua. Dia berkata dengan lembut. Mata Ri dan Madeline berbinar, kata-kata itu tercekat di tenggorokan mereka. Mereka tahu betul harta karun yang bisa diakses Dion. Terlebih lagi, mereka tahu betapa kuatnya Ibu Ri. Bagaimanapun juga, Dion seharusnya tidak menganggap ini seserius dirinya. Ancaman Raja Aumen tidak mungkin membuahkan hasil. Namun, ketulusan dan kelembutan dalam suaranya memperjelas bahwa hal ini masih membebani dirinya.
Dia memiliki dorongan yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang, jika ada. Dua senyuman, yang tak tertandingi di alam semesta, menghiasi pandangan Dion saat mereka masing-masing meraih salah satu tangannya. Bagi semua orang yang menonton, ini hampir seperti perpisahan antar sepasang kekasih. Hanya mereka bertiga yang tahu maksud sebenarnya. Dion marah, dan dia akan membuat kekacauan. Kawa Acacia menyaksikan adegan ini dari skybox. Kemarahan di hatinya begitu besar sehingga dia tidak bisa menarik kembali wujud kitsunenya. Jika bukan karena susunan yang melindungi skybox, auranya sudah lama menghancurkannya dan meledak ke dalam arena. Tapi, dia terus memegangi gambar Dion yang mengulurkan tangan padanya. Terlepas dari betapa sombongnya dia, Kawa bisa memahami anak ini. Berapa tahun dia hidup, berapa banyak hal yang dia alami? Ketika semua orang melihat seorang anak laki-laki yang sombong, dia melihat seorang anak yang masih berusaha membuktikan dirinya. Berkali-kali Dion melakukan hal-hal aneh tersebut. Berkali-kali dia berhasil melaksanakannya, menghilangkan rintangan yang menghalangi jalannya. Namun mereka tetap ragu-ragu, meremehkan pencapaiannya, mencoba mengambil cinta dalam hidupnya, memperlakukan hidupnya seolah-olah itu adalah mainan untuk mereka ambil dan mainkan sesuka mereka. Dion sudah memberitahunya bahwa sayangnya dia tidak akan pernah bisa bertemu ibunya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Kawa bisa merasakan sakit yang mendalam dan bergema yang masih belum hilang darinya. Pada saat itu, Dion tidak lagi menjadi gambaran orang yang sangat percaya diri, atau bahkan seorang laki-laki. Dia telah menjadi anak laki-laki yang sebenarnya. Melihat ini, Kawa sedih. Bukan hanya karena dia menyukai Dion, tetapi juga karena rasa sakit yang dialami Ri tanpa dia. Dia adalah seorang ibu yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk benar-benar menjadi seorang ibu, dan dia hanya ingin melindungi Ri, tetapi juga Madeline dan Dion. Dion keluar dari sana, mendarat tanpa suara di lantai arena. Meskipun terus-menerus berguncang di bawah kaki Femi, tanah tampaknya masih diam di bawah kaki Dion. Namun, Femi sepertinya tidak menyadarinya, bahkan saat dia menatap Dion dengan marah. Aku akan mencabik-cabikmu, suaranya yang tajam meresap ke dalam arena. Kalau begitu, aku akan meminta izin untuk mengeksekusi istrimu juga. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak akan hidup untuk melihatnya. Mungkin aku harus melumpuhkanmu dulu. Atau mungkin, akan lebih menarik jika aku memberitahumu apa yang akan aku lakukan. Jadi aku bisa melihatmu putus asa dan berjuang mati-matian, hanya untuk kalah pada akhirnya. Seringai Femi terlihat sangat menjijikkan dengan rahangnya yang menonjol. Dion mendengarkan dalam diam, membiarkan amarahnya mendidih. Dunia persilatan tidak pernah berhenti membuatnya takjub. Bayangkan bertindak seperti korban dalam situasi seperti ini. Mereka berani mempertaruhkan nyawa istri-istrinya, lalu mereka meminta imbalan kepadanya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan muka? Untuk tidak mengakui bahwa mereka salah? Karena mereka pikir mereka punya kekuatan untuk menginjak-injak orang sesuka mereka? Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi seniman bela diri? Apakah ini dunia yang ingin ia capai? Apa gunanya? Hari ini planet Deimos Anda telah melakukan beberapa kesalahan, Dion berbicara dengan ringan. Tapi suaranya, ada yang salah. Seolah-olah itu telah jatuh ke dalam kegelapan yang luar biasa. Suaranya rendah dan serak, sesuatu di dalamnya jelas-jelas menyeramkan, meskipun hal itu tidak terlihat di permukaan. Mereka yang mendengarnya mau tidak mau merasakan hati mereka bergetar, jiwa mereka mengancam untuk meninggalkan tubuh mereka. Anda akan menjadi orang pertama yang membayarnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 496 tantangan. Pembuluh darah di dahi Femi menonjol. Dia tidak percaya Dion masih berani berbicara dengannya seperti ini. Tidak ada ruang untuk bersembunyi, tidak ada ruang untuk berpura-pura, dan tentunya tidak ada lagi ruang untuk menghindari kebenaran. Femi percaya bahwa dia akan menghancurkannya saat ini juga. Sarung tangan Gap, Femi meraung. Kemarahan orang suci. Tinjunya saling membentur saat guncangan bumi di bawah kakinya meningkat 100 kali lipat. Cahaya menyilaukan terpancar dari tinjunya, mengirimkan percikan api ke seluruh arena saat penonton menyaksikan dengan penuh perhatian. Patriark Gap hanya bisa mengangguk puas. Mengolah tantangan Gap klan mereka ke lapisan keempat berarti melangkah ke tingkat suci dalam teknik tersebut. Meskipun Femi belum menjadi seorang Sein, dia hanya selangkah lagi dan telah memahami teknik yang paling cocok untuk seorang ahli tingkat Sein. Ini berarti kekuatan bertarungnya jauh di atas ahli pengumpulan esensi biasa. Dion berdiri dengan bahu tegak. Dadanya telanjang, tapi tubuhnya dibalut perban putih bersih yang dipadukan erat dengan celana olahraga hitamnya yang biasa. Kemarahannya terlihat jelas. Kilatan api hitam berkobar di matanya bahkan saat sosok raksasa Femi menyerbu ke arahnya. Kulit Dion memerah dan menggembung. Uap panas keluar dari tubuhnya, melampaui batas kemampuannya. Keinginan Kaisar Iblis. Babak 1. Tahap 3. Kesempurnaan. Pembuluh darah emas mengalir melalui otot-ototnya, mengatur ulang jaringannya. Mati. Tinju besar Femi menembus udara, bertujuan untuk mengakhiri hidup Dion dalam satu pukulan. Mata Dion bersinar saat punggungnya tertekuk.
Tinjunya terselip di kedua sisinya, mengepal erat. Tiba-tiba, mereka membentak, terbang ke depan. Sebuah cibiran muncul di wajah Femi saat dia melihat tinju Dion bertemu dengannya. Kamu berani menguji kekuatan bersamaku? Ada alasan mengapa Femi begitu besar meski merupakan manusia dengan budidaya yang relatif rendah. Ia dilahirkan dengan konstitusi tingkat dewa yang memberinya kekuatan bawaan pada tingkat yang sesuai dengan budidayanya. Jika budidayanya berada pada tingkat pengumpulan esensi, tubuhnya akan mampu menyeberang ke tingkat suci. Dan lebih buruk lagi, dalam setiap bentrokan, dia akan menjadi lebih kuat karena dia dapat menggunakan sisa energi dari bentrokan untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Konstitusi Dewa Kemarahan Tirani, Dion tampak seperti seekor semut yang berdiri di hadapan raksasa. Kemudian, tinju mereka bentrok. Pusaran batu dan angin bertiup dari lokasi mereka, menyebabkan munculnya kawah di bawah kaki mereka. Femi meraung, menikmati perasaan darahnya mendidih. Tapi, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia masih merasakan tinju Dion terhubung ke mustahil. Patriark Gap tidak tahu bagaimana perasaannya. Siapa yang tahu lebih banyak darinya betapa kejamnya tubuh putranya? Berapa banyak harta yang telah dia habiskan untuk membuka konstitusi putranya ke tingkat seperti sekarang? Femi tertegun. Tapi tak lama kemudian amarah menggantikan emosinya. Bagus. Seharusnya tidak semudah itu. Kalau begitu, bagaimana rasanya memuaskan? Makanlah tinjuku. Wajah Dion benar-benar netral, bahkan datar. Matanya tidak berkedip. Dia tidak menggunakan pengembangan energinya untuk memulihkan staminanya. Dan dia telah memotong indera keenamnya. Dia ingin tawuran. Dia ingin mengubur Femi ini di bawah kakinya menggunakan taktik yang sama yang dia gunakan. Dia ingin merasakan tulangnya remuk di bawah kepalan tangannya dan menyaksikan darah mengalir dari tubuhnya. Semua orang menyaksikan seorang pria bertubuh besar dan bertubuh besar mengirimkan tinju ke arah seorang anak laki-laki yang tingginya kurang dari setengahnya. Gelombang udara yang menggelegar berhamburan dari bentrokan mereka. Sosok mereka melintas di arena, meninggalkan kawah bumi di belakang mereka. Kemarahan Femi mendidih. Tinjunya menjadi lebih berat dengan setiap serangan, kekuatannya meningkat. Sarung tangan yang menghiasi lengannya memiliki kualitas sein, kekerasannya tidak bisa diremehkan. Bahkan orang suci tingkat menengah pun memiliki masalah dalam memecahkannya. Namun, Dion tidak meringis sekalipun saat dia menggunakan tangan kosongnya untuk melawan. Darah mengalir dari tinjunya, namun dia tidak menariknya kembali. Dia memiliki keunggulan yang jelas dalam pemahaman wasiat, namun dia tidak menggunakannya. Jiwanya adalah atribut terkuatnya, namun dia tidak menggunakannya. Dia memiliki senjata tingkat spiritual, namun dia tidak menggunakannya. Dia kesal. Bahkan sikap Femi yang sombong pun mulai diredam oleh keganasan Dion yang tak henti-hentinya. Dia orang gila. Dion batuk darah saat dia menggunakan lengannya untuk memblokir salah satu serangan Femi. Dia membalikkan tubuhnya, menghilangkan momentumnya. Dia mengepalkan tangan ke lengan Femi yang terbang melewati tubuhnya yang berputar. Tinjunya tajam dan meskipun Dion bisa saja mengincar daging Femi, dia tetap mengenai tantangan itu. Bodoh. Femi mengamuk saat lengannya yang lain mengarah ke kepala Dion. Dion tetap tidak terganggu, mengirimkan siku ke tangan yang datang sebelum memutar tubuhnya lagi. Dalam sekejap, dia mendapati dirinya melewati penjagaan Femi. SCRAM. Femi meraung sambil membanting kedua tangannya. Kemarahan Gap. Gempa. Dion merunduk, nyaris lolos dari teknik bergema sebelum kembali ke tangannya dan mengirimkan tendangan ganda ke arah sarung tangan Femi. Kakinya menghantam bagian luarnya yang keras, tetapi Femi sudah pulih untuk membanting tinjunya ke bawah. Dion merasakan bahaya. Otot-ototnya bergerak-gerak bahkan dalam handstand yang canggung saat tubuhnya berputar, menghindari serangan itu. Tapi, gempa itu mengalir di udara, membombardir sisi tubuhnya dan membuat lukanya semakin parah. Darah tumpah dari bibir Dion. Aku hanya akan menjadi lebih kuat. Suara Femi menggelegar saat tubuhnya tampak bersinar semakin merah setiap saat. Kekuatannya meningkat, dan dengan cepat. Akan kutunjukkan padamu apa yang bisa dilakukan 10 besar. Femi mencibir. Tinjunya terbanting saat Dion menenangkan diri. Domain Gap. Gravitasi jatuh. Tahap 1. Kaki Dion segera tenggelam ke tanah beberapa inci, berat badannya berlipat ganda. Aku ingin melihatmu menghindar sekarang. Femi mencibir. Sebagian besar penonton hanya ada di sana untuk pertunjukan yang menghibur. Tapi, bagaimana bisa Ri dan Madeline merasakan hal yang sama? Bagaimana mungkin ada orang yang mengetahui batas kekuatan Dion lebih dari mereka? Namun mereka dapat dengan jelas melihat dia melumpuhkan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak memulihkan staminanya. Kamu sangat keras kepala. Ri mengertakkan giginya saat dia melihat tinju Dion bertemu dengan tangan Femi berulang kali. Dion bahkan tidak mempraktikkan teknik tinju dunia persilatan apapun. Apa yang dia lakukan? Namun di bawah, Dion sepertinya telah membuang segalanya dari pikirannya saat aura buasnya terus terbentuk. Yang terpikir olehnya hanyalah membunuh Femi.
Namun, bukti semakin menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Karena semakin besar keinginan Dion, kekuatan Femi semakin besar. Semburan aura merah muncul dari tangan Femi saat kekuatannya mencapai tingkat jenuh. Mati. Mata Dion menyipit saat dia menyilangkan tangan. Tapi, itu tidak berhasil. Dia terlempar, kakinya hampir tidak menyentuh tanah dengan ujungnya saat dia pergi. Femi melesat ke depan, tubuhnya bergerak terlalu cepat untuk ukuran tubuhnya saat dia muncul di atas Dion. Tinjunya terbanting ke bawah, menyebabkan lengan Dion yang disilangkan sekali lagi menunjukkan ketidakbergunaannya. Punggung Dion menabrak lantai arena, menguburnya di dalam saat Femi berdiri di atas. Ini adalah satu-satunya posisi yang cocok untuk Anda. Femi mencibir. Perhatikan baik-baik, ini adalah kekuatan dari 10 serdadu teratas yang sebenarnya. Sebuah tinju besar yang dilapisi sarung tangan kristal yang menyilaukan mengarah ke bawah, berusaha mengakhiri hidup Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 497 dibayar. Tawa Femi bergema di seluruh arena saat tinjunya menghantam Dion berulang kali. Ayo, bangun, bukankah kamu yang nomor 1 sebenarnya? Apa yang sedang terjadi? Femi tertawa, kemarahan meresap melalui suaranya. Siapapun dapat mengatakan bahwa dia lebih marah karena nama kecilnya dibandingkan dengan kematian saudara perempuannya. Tidak ada pertanyaan. Darah mengalir dari wajah dan tubuh Dion, menutupi tangan Femi. Tapi, dia sepertinya tidak berniat berhenti. Raja Belmont dan Raja Aumen menyaksikan dari udara. Dion telah menerima pertempuran ini, jadi Raja Belmont merasa tidak pantas baginya untuk campur tangan dan Raja Aumen tidak lagi peduli dengan pertempuran ini. Eksistensi agung apa yang bisa menerima murid menyedihkan seperti itu? Tahu Aumen mungkin yang paling kesal. Bukan karena Dion kalah, tapi karena kekalahannya yang begitu mudah berarti dia membuang-buang waktu untuk merencanakan semua ini. Apa gunanya usahanya jika Femi baru saja memenangkan pertarungan? Segalanya tampak tidak berguna sekarang dan dia telah kehilangan 2 istri karenanya. Bukannya dia juga mencintai, tapi siapa yang tidak menginginkan salah satu dari 6 wanita cantik itu sebagai seorang istri? Dan Ode mungkin belum berada di level itu, tapi dia hanya selangkah di bawahnya. Dia akan melakukannya dengan baik ketika dia bosan dengan Ebony. Namun, dia kehilangan keduanya karena Dion yang bahkan tidak bisa mengalahkan yang terburuk di antara 10 besar. Orang-orang suka mengatakan bahwa mereka semua memiliki tingkat kekuatan yang sama, tetapi tahu menganggap hal itu konyol. Jika itu yang terjadi, peringkat mereka akan lebih berfluktuasi dibandingkan sebelumnya. Selama 2 dekade terakhir, kecuali Saru Sruti dan Zabia Jafari yang muncul entah dari mana, peringkat mereka pada dasarnya tetap sama. Hanya kampanye inilah Lionel berhasil melewati Tahu, dan dari apa yang didengar Tahu, itu karena Lionel telah menemukan kuil peninggalan, sesuatu yang mendapatkan poin bonus. Lagi pula, kampanye adalah soal kontribusi, dan apa yang bisa memberikan kontribusi lebih dari sekedar peningkatan kekuatan yang diberikan oleh sebuah warisan? Fakta bahwa Femi secara konsisten berada di posisi 10 besar terbawah bukanlah suatu kebetulan. Mungkin jika mereka hanya memiliki ukuran sampel 1 tahun, masuk akal untuk mengatakan hal seperti itu. Namun, selama berpuluh-puluh tahun, dengan setidaknya 1 kali percobaan dalam setahun, bukankah semuanya sudah pasti? Konon, ada beberapa di 10 besar yang jelas lebih muda dari yang lain. Lionel baru berusia 20 tahun ke atas. Dan Saru dan Zabia baru saja mendekati usia 30. Begitulah cara Anda benar-benar membedakan mereka. Tinju Femi akhirnya berhenti, napasnya terengah-engah saat dia menatap tajam ke arah Ri dan Madeline. Raja Aumen, maukah Anda mengizinkan saya mengeksekusinya juga? Raja Aumen mengalihkan pandangan acuh tak acuh ke menara Dion. Lakukan apapun yang kamu mau. Tiba-tiba terdengar suara mantap dan tanpa susah payah yang membekukan gerak maju Femi. Pukulanmu hampir tidak bisa membuat gatal. Apakah ini yang disebut kekuatan tirani? Femi mencibir. Dan di sini saya mengira tikus kecil ini sudah mati. Apakah Anda begitu suka dipukuli sehingga Anda tetap diam? Biarkan aku menemanimu. Tinju Femi terbang ke bawah lagi, menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan. Lebih mirip, selama ini, di tengah kegembiraan Femi, dia melewatkan satu hal yang mencolok. Tidak sekalipun Dion menutup matanya. Melalui pukulan tinju, dan rasa sakit, dia telah menyaksikan semua itu terjadi. Tangan Dion terangkat ke depan saat aura merah kehitaman mulai menetes darinya. Sisik-sisik yang tertutup kristal tumbuh di sepanjang tubuhnya saat tinggi badannya bertambah lagi dan lagi. Ledakan, momentum Femi terhenti dalam sekejap. Terkejut, kejutan total dan tak terkendali. Dion berdiri dengan santai, mengeluarkan darah dari bibirnya. Sekarang, dia bahkan 1 meter lebih tinggi dari Femi sendiri, menjulang tinggi di atasnya. Kulitnya dipenuhi sisik hitam yang kuat dan matanya berwarna merah darah. Pembuluh darah emas terpompa semakin kencang saat tangan Dion mengepalkan tangan Femi semakin erat. Dion bukan seorang masokis, tapi dia juga tidak sepenuhnya rasional.
Dia sudah mati-matian menghancurkan Femi dengan tubuhnya, sampai pada titik di mana dia menolak menggunakan jiwa atau energinya untuk berkultivasi. Bahkan ketika dia kalah, matanya berkobar karena amarah yang tidak pernah berhenti. Jadi, dia menggunakan Femi dan menerobos ke dunia baru dalam sekejap. Kehendak Kaisar Iblis dibagi menjadi 3 babak dengan masing-masing 3 tahap. Tindakan pertama adalah penguatan kekuatan 2, lalu 4, lalu 8. Dengan tubuh level puncak pengumpulan esensi Dion, siapapun dapat melihat betapa hebatnya itu. Namun, babak kedua pada dasarnya berbeda. Meskipun itu juga dimulai dengan penguatan kekuatan 16. Ada aspek pemahaman kemauan yang diperlukan untuk mencapainya dan itu membutuhkan kemauan iblis tingkat niat. Inilah mengapa Dion membiarkan dirinya dikalahkan. Dia menikmati kemarahannya. Dia sedang menyelidiki kemarahannya. Dia mewujudkan maksudnya menjadi iblis saat dia membiarkan niat membunuhnya meningkat ke tingkat yang hampir tak tertahankan. Meski ia belum mencapai tahap kesempurnaan dalam aktingnya, itu sudah lebih dari cukup. Dia perlahan-lahan akan memahami bahwa babak kedua kehendak Kaisar Iblis lebih dari sekadar penguatan kekuatan. Tapi untuk saat ini, yang ingin dia lakukan hanyalah tawuran. Femi meraung kesakitan saat tangannya remuk di bawah telapak tangan Dion, tapi yang terburuk belum terjadi. Dalam satu gerakan cepat, Dion mencabut lengannya dari tempatnya. Kamu bersenang-senang sambil berpikir kamu telah menang. Niat musik Dion yang dibumbui ejekan membuat raungan penderitaan Femi semakin kuat. Seolah-olah ada iblis yang naik ke dalam tubuhnya dan mulai mengguncang seluruh organ dalamnya dengan keras. Darah mengucur dari bahunya, tapi dia bahkan tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk menyadari hal seperti itu. Rasa sakitnya terlalu berat dan terjadi secara bersamaan, pada saat yang bersamaan. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan, di mana. Dia hanya tahu keputusasaan. Tinju besar Dion terbang ke arah bahunya yang lain. Suara memuakkan dari tulang yang remuk dan daging yang terkoyak bergema di seluruh arena. Tubuh tirani Femi tidak ada artinya di depan Dion, hanya banyak yang telah membuat lubang yang begitu besar di bahunya sehingga jantungnya yang berdebar kencang menembus sisi tubuhnya. Bagaimana Femi bisa tetap berdiri, tidak ada yang tahu. Namun nafas orang banyak telah hilang. Apakah Femi ini benar-benar masuk dalam 10 besar? Apakah semudah itu mengalahkan seseorang pada level itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tetap di tanganmu. Ini dimaksudkan sebagai eksekusi, bukan kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan kebebasan. Suara Raja Aumen menggelegar di seluruh stadion saat energi surgawi turun ke atas Dion. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak melawan warga negara saya. Raja Belmont melambaikan tangannya, menggagalkan upaya Raja Aumen. Kamu berani? Raja Aumen meraung. Segala sesuatu di sini hanyalah tamparan di wajahnya. Inilah yang tidak diinginkannya dan sesuatu yang ingin dihentikan oleh putranya sendiri. Tempat di 10 besar terlalu penting untuk kehilangan planet mereka. Mereka sudah memiliki 2 anggota lain dari 10 besar yang dikeluarkan oleh Sarusruti dan Zabia Jafari. Mereka tidak bisa kehilangan lagi. Penghargaan untuk turnamen ini terlalu penting. Dion mengalihkan pandangan setan ke arah Raja Aumen. Tutup mulutmu, dasar Raja Sialan. Gelombang tekanan jiwa yang belum pernah dirasakan sedikit orang sebelumnya menyelimuti arena. Raja Aumen merasakan jiwanya bergetar dan terancam hancur. Dia dengan cepat melindungi dirinya sendiri, terbang mundur puluhan mil pada suatu waktu. Benar-benar lupa bahwa jika dia baru saja menyerang jiwa Dion pada saat itu juga, meskipun kekuatan jiwa mereka berbeda, dia akan melukai Dion dengan parah. Yang dia pedulikan saat itu hanyalah menjaga dirinya sendiri, menyelamatkan nyawanya sendiri. Pada saat itu, dia merasakan bayangan kematian merayap ke bahunya dan berbisik ke telinganya. Dia terlalu terkejut untuk memikirkan hal seperti itu. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan jiwa begitu kuat bahkan berani menyerang langsung dengannya. Itulah alasan mengapa jiwa begitu rentan, terlalu rapuh meskipun kuat. Namun, Dion hampir menghancurkan jiwa seorang ahli tingkat surgawi hanya dengan teriakan. Keheningan di dalamnya terasa jelas bahkan saat tinju Dion menghujani Femi. Dion sepertinya tidak menyadari keributan yang ditimbulkannya dan kenyataannya pikirannya terlalu kabur. Dia tidak akan pernah mengambil risiko hal seperti itu jika keinginan iblisnya tidak mengambil alih secara perlahan. Apakah dia baru saja membuat Raja Aumen melarikan diri? Apa yang terjadi? Seluruh tubuh Dion berlumuran darah Femi. Faktanya, Femi sudah lama meninggal, tidak mampu mempertahankan kekuatan hidupnya dengan begitu banyak lubang yang melewatinya, namun Dion terus meninju. Kemarahannya tidak kunjung hilang. Dion meraung ke langit. Suaranya begitu lantang, penuh kebencian dan amarah hingga beberapa penonton langsung tewas. Tidak ada susunan pelindung. Mengapa bisa ada? Arenanya sangat jauh dari kerumunan dan para kontestan paling banyak hanyalah pengumpul esensi. Bagaimana mungkin serangan mereka bisa mencapai sejauh ini? Tapi Dion sudah melakukannya, dan mereka membayarnya dengan nyawa mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 498 musuh fana. Dion, Ri dan Madeline menitikkan air mata.
Kenapa lagi Dion begitu marah jika bukan karena mereka? Bubur bekas kepala Femi yang berdarah remuk di sela-sela tangannya. Saat ini, Dion tidak lebih dari iblis. Ri dan Madeline tidak ragu-ragu untuk maju ke depan. Naungan Dion dipenuhi dengan kemarahan dan kekuatan sehingga bahkan dengan kultivasi mereka merasa terlalu sulit untuk mendekat. Para ahli yang berkuasa di stadion tidak tahu bagaimana perasaannya. Berapa lama mereka berkultivasi, dan berapa lama Dion, namun keinginan musiknya jelas sangat dekat dengan niat tingkat kedua dan bahkan sebelum itu. Dia sudah memahami niat lain. Tidak ada orang suci di seluruh alam semesta ini yang memahami lebih dari satu maksud. Dan bahkan di antara kepala klan Dewa Surgawi, mereka paling banyak memahami dua hal. Mungkin hanya kepala klan Dewa Kerajaan dan Kawa yang tahu lebih dari dua. Tapi meski begitu, kecuali mereka, jumlah yang berhasil menembus level kedua hampir tidak ada. Namun Dion hampir tidak peduli dengan perasaan mereka saat ini. Mayat Femi yang tak bernyawa tergantung di tangannya, tapi itu tidak cukup. Dia terlalu cerdas untuk berpikir bahwa Femi bisa mengoordinasikan hal ini sendiri. Aku bersumpah, suara Dion terdengar, penuh dengan kebencian yang tak tertandingi. Klan Aumen telah melakukan kesalahan yang tidak dapat ditebus hari ini. Aku akan menghancurkan seluruh planetmu. Tubuh Femi terbang tajam di udara, menabrak susunan yang melindungi skybox planet Deimos. Raja Aumen dan putra-putranya tercengang, apalagi menyebut Patriark Geb dan Horus. Seorang anak berani menyatakan perang terhadap seluruh planet? Bagi mereka, adalah hak mereka sebagai penguasa untuk memperlakukan yang lemah sesuai keinginan mereka. Dion menghalangi mereka dan dia tidak mendapat dukungan, jadi mereka tidak punya masalah untuk menyingkirkannya ke samping. Jika itu berarti berurusan dengan istrinya juga, lalu bagaimana? Raja Aumen merasa sangat malu. Berapa banyak orang yang baru saja melihatnya mundur dari auman anak kecil? Dia berumur ribuan tahun. Dion ini baru berusia 19 tahun. Bagaimana dia bisa menerima hal seperti ini? Raja Belmont, jika Anda tidak mengizinkan kami untuk segera meminta balasan atas masalah ini, jangan salahkan planet Deimos saya karena memutuskan semua hubungan baik. Dia segera muncul di samping putra-putranya sekali lagi, mendapatkan kembali sikapnya sebelumnya dan mengubur ketakutannya sebelumnya. Sekarang setelah dia tenang, dia tahu bahwa Dion telah mengambil risiko besar untuk menyerangnya seperti yang dia lakukan, dan dia juga tahu bahwa Dion tidak akan dapat melakukannya lagi karena dia akan bersiap kali ini. Sejujurnya, Raja Belmont berada dalam posisi yang sulit. Bukan karena dia takut pada Raja Aumen, bagaimana dia bisa takut? Planetnya memiliki eksistensi terkuat di alam semesta jika dia tidak menghitung anomali planet Nyx dan Mino baru-baru ini. Tapi, ada alasan mengapa dia tidak berkampanye untuk menjadi klan Raja Dewa selama ini. Tujuannya melampaui alam semesta ini dan menuju keberadaan yang membayangi kepala mereka. Jika dia mengalihkan perhatiannya sedemikian rupa, dia akan menyia-nyiakan tahun-tahunnya untuk sesuatu yang pada akhirnya tidak ada artinya. Namun, Raja Aumen ini benar-benar bertindak terlalu jauh. Pakar surgawi mana di sini yang tidak mengetahui bahwa Ode dan Ebony telah berbuat curang? Meskipun tindakan mereka memakan waktu kurang dari sepersekian detik antara permulaan teknik mereka dan letusan besar, hal itu tidak akan pernah lepas dari kesadaran mereka sebagai ahli sejati. Namun raja ini berpura-pura seolah-olah hal ini tidak terjadi. Jika Raja Belmont memanggil Raja Aumen mengenai hal ini, dia akan menyangkalnya begitu saja. Dia akan mengatakan tidak ada bukti, dan kemudian itu akan menjadi masalah katanya. Namun, hal itu akan berakhir buruk bagi Dion karena meskipun kecurangan Ode dan Ebony sedang mengudara, tidak ada keraguan bahwa Dion sebenarnya telah membunuh mereka. Semua orang menjadi saksinya. Tindakan membunuh tanpa bukti atau dalam batas-batas pertandingan saja sudah menjadi dasar hukuman berat. Sedangkan untuk planet lain, insentif apa yang harus mereka ambil? Jika Dion meninggal, itu akan menjadi kemungkinan ekstra bagi salah satu dari mereka untuk masuk dalam 10 besar. Faktanya, mereka semua diam-diam berterima kasih kepada Dion karena telah membunuh Femi. Apakah ini benar-benar yang ingin kamu lakukan, Raja Aumen? Raja Belmont merespons dengan hati-hati. Apakah aku tidak menjelaskannya dengan jelas? Api emas Raja Aumen berkobar. Sekarang beritahu saya, apakah Anda bersedia berselisih antar planet demi seorang pembunuh yang curang? Atau apakah Anda akan melakukan hal yang benar di mata rakyat dan memerintah dengan benar? Jika Anda menerima warga negara yang secara terang-terangan menyerukan kehancuran planet kita, bukankah itu berarti Anda setuju dengan sentimennya? Mungkin kita harus memutuskan semua hubungan sekarang. Alis Raja Belmont berkerut mendengar kata-kata ini. Memang benar Dion baru saja mengancam mereka. Semua yang dikatakan Raja Aumen, kepada orang awam, tidak masuk akal. Di bawah, tubuh Dion gemetar hebat di bawah tekanan lapisan kedua kehendak Kaisar Iblis. Dia tidak punya pilihan selain melepaskannya sebelum berlutut, terengah-engah. Dia benar-benar terlalu keras kepala. Apakah dia telah memanfaatkan jiwanya untuk melawan Femi, meski hanya menggunakan indera keenamnya? Bagaimana Femi bisa menyentuhnya? Ditambah lagi,
Dia bersikeras untuk menyerang tantangan Femi berulang kali, mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Pada akhirnya, dia berhasil. Tapi, itu membutuhkan teknik yang terlalu membebani tubuhnya. Di sisi lain, jika dia tidak mendalami apa artinya menjadi iblis, keinginan iblisnya tidak akan pernah berevolusi. Ri dan Madeline bergegas ke sisinya. Es yang lembut dan kemurnian yang nyaman memenuhi dirinya dengan perasaan tenang. Mata merahnya bersih, dan denyut ototnya melambat. Mengambil kain basah, Ri menyeka darah dari tubuh Dion. Kamu terlalu ceroboh, jelas terlalu sembrono, tambah Madeline sambil perlahan menyembuhkan Dion. Mereka bertiga tampak tersesat di dunianya masing-masing, tidak menyadari ancaman Raja Auman. Setidaknya, sampai pihak ketiga tiba-tiba angkat bicara. Sejujurnya, Raja Belmont, akhir-akhir ini Anda terlalu melindungi banyak pihak yang melakukan pelanggaran. Bukan, Anda kebetulan memiliki pasangan ayah dan anak yang bertempat di planet bumi Anda yang ingin dibunuh oleh planet Nayat saya. Anda tidak ingin terjadi perselisihan dengan dua planet, bukan? Dalam sekejap, seorang pria dengan rambut hijau muda tergerai muncul di udara dengan ekspresi bermartabat. Pria ini tidak lain adalah Raja Clyde, musuh bebuyutan Patianeva. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 499 benar? Selama ini, Patianeva diam-diam menonton dengan teknik penyembunyian ruang. Dia tidak bisa mengungkapkan dirinya karena alasan yang sama seperti Kawa yang tidak melakukannya. Membiarkan klan Ragnar dan sekutunya yang lain mengetahui kekuatan mereka akan merugikan tujuan mereka yang lebih besar. Jadi, dia hanya bisa menyaksikan cinta pertamanya terus menderita. Pada awalnya, Patianeva meninggalkan istrinya, dengan naif menempuh jalan yang mutlak. Dia mengetahui tujuan mereka yang lebih besar, dan karena itu dia membuang segalanya demi kekuatan yang lebih besar. Karena jalannya membutuhkan sikap dingin yang mendalam, atau begitulah yang dia pikirkan, dia bahkan telah memutuskan ikatan keluarga. Masalah dengan keputusannya adalah istrinya sedang hamil pada saat itu, tanpa dia ketahui. Karena sikapnya yang dingin, dan ketidakmampuannya menjelaskan situasi akibat perjanjian tersebut, mantan kekasih Patianeva berpikir bahwa dia tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Jadi, dia tidak pernah bercerita tentang anak mereka, jangan sampai dia merasa berkewajiban untuk tetap tinggal karenanya. Cintanya masih muda dan naif. Meski berisiko menjadi ibu tunggal seumur hidupnya, dia rela membiarkan Patianeva menempuh jalan yang diinginkannya. Mungkin suatu hari nanti ketika Delia sudah cukup kuat, dia bisa mengikutinya. Namun, tindakan Patianeva melangkah lebih jauh dari yang diperkirakan siapapun. Dia bahkan mengabaikan klannya, mengabaikan tugasnya sebagai jenius pertama dan akhirnya, raja. Bagaimana klan Dewa Kerajaan bisa bertahan tanpa ahli surgawi tingkat menengah? Setelah ayah Patianeva meninggal, dia harus mempertahankannya hingga dia mencapai tingkat kekuatan itu. Tetapi dia belum pernah mencoba melakukannya. Melihat klannya runtuh, Ratu Clyde saat ini tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu temperamen mantan klan Dewa Clyde dan klan Dewa Kerajaan Clyde saat ini, yang merupakan jenius nomor 1. Dia tak henti-hentinya mengejarnya di masa mudanya, dan sekarang mengetahui bahwa Patianeva sudah tidak ada lagi, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Masalahnya Ratu Clyde sudah hamil. Karena kekacauan di planet Nayat mereka, dia menggunakan harta khusus untuk memperpanjang masa kehamilannya dan memperlambat pertumbuhan Delia. Namun, itu hanya solusi sementara. Hanya masalah waktu sebelum Raja Clyde mengetahui dan membunuh anaknya. Tapi, Ratu Clyde tidak punya harapan lagi. Dia tidak punya cara untuk menghubungi Patianeva yang tampaknya telah benar-benar menghilang, dan Raja Clyde semakin frustrasi karena ratusan tahun telah berlalu tanpa dia melahirkan anaknya. Seiring berjalannya waktu, Raja Clyde akhirnya mulai mengabaikan ratunya. Tidak bisa dikatakan bahwa dia benar-benar mencintainya. Faktanya adalah Patianeva selalu menjadi saingan yang menghambatnya sepanjang hidupnya, dan karena itu, dia menginginkan sesuatu darinya. Masalahnya adalah dia tidak pernah benar-benar merasa puas karena jelas bagi semua orang bahwa Patianeva telah membuangnya. Cibiran dan pembicaraan terus-menerus di belakang Raja Clyde adalah hal-hal yang menarik perhatiannya pada awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia membunuh semua orang yang menyinggung perasaannya, akhirnya mencapai titik di mana klan Clyde miliknya menjadi penguasa yang tak terbantahkan dan warisan Patianeva sepenuhnya terhapus. Melalui semua ini, Patianeva berdiri di atas planet asalnya. Dia menyaksikan rakyatnya mati. Dia menyaksikan cinta dalam hidupnya berbohong dengan pria lain dan menangis hingga tertidur setiap malam. Dia membiarkan emosinya mendidih dan mengamuk, sebelum akhirnya membara dan menjadi marah. Akhirnya, hatinya mencapai puncak yang begitu dingin sehingga niat esnya telah terkoyak hingga ke tingkat ke-9, puncak yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di alam semesta ini. Bahkan Raja Acacia belum pernah mencapai tingkat niat seperti itu. Namun, dia juga tidak berkorban sebanyak itu. Dapat dikatakan bahwa Raja Akasia telah mencapai ujung jalan absolut. Dengan metodenya dan bantuan sabuk es, dia bisa dikatakan tak tertandingi dalam budidaya es di antara mereka yang berada di bawah level formasi Dao.
Namun, dia kosong. Dia merasakan gatal terus-menerus keraguan yang tidak akan hilang darinya. Cara dan pengorbanannya berhasil, tapi kenapa dia merasa kehilangan sesuatu? Mengapa dia tidak bisa mengembangkan niatnya menjadi Dao? Nyeri. Dia memutuskan. Dia membutuhkan lebih banyak rasa sakit. Tapi dari mana datangnya rasa sakit ini? Bukankah dia sudah menyerahkan segalanya? Dia bahkan tidak bisa membentuk hubungan baru untuk dihancurkan, hatinya terlalu dingin. Terlalu hancur. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus mengamati, mencoba memutuskan apakah tangannya harus berdarah dengan darah cintanya. Jika dia membunuhnya, apakah itu cukup? Jika dia menatap matanya, dan memberinya secercah harapan bahwa dia telah kembali, sebelum mengambil nyawanya, apakah itu cukup? Dalam hatinya, Patia Neva telah memutuskan bahwa dia akan melakukannya jika itu adalah pilihan terakhirnya. Tapi, masalahnya ini adalah kesempatan terakhirnya. Bagaimana jika itu tidak berhasil? Bagaimana jika dia membunuhnya dan niatnya tetap pada tingkat itu? Dia hanya memiliki satu nyawanya untuk digunakan, dia tidak mampu menyia-nyiakannya. Dia bahkan tidak menyadari kapan dia berhenti melihatnya sebagai cintanya. Di suatu tempat di sepanjang perjalanannya, dia telah menjadi alat untuk kultivasinya, kehidupan yang bisa dia akhiri kapanpun dia mau. Tapi kemudian, setelah menunggu lebih lama lagi, mencoba memutuskan apakah akan memanfaatkannya, dia akhirnya melihat secercah sesuatu yang bisa dia pertaruhkan. Ratu Clyde, setelah berabad-abad, kehilangan kemampuannya untuk terus menyembunyikan kehamilannya. Jika dia mendorongnya lebih jauh, Delia akan mati. Tapi, jika dia melahirkan Delia, Raja Clyde akan langsung tahu bahwa dia tidak memiliki garis keturunan Clyde. Dia telah menemui jalan buntu dan Patia Neva tidak ditemukan. Seiring berlalunya waktu, kekuatan hidup Delia terus bertambah, dan siapa lagi selain Patia Neva yang pertama kali merasakan hal ini? Siapa yang lebih mengawasi Ratu Clyde daripada dia? Dan siapa yang lebih kuat dari dia di alam semesta ini? Anak saya, dia pikir, karena menyembunyikan hal seperti itu begitu lama, Patia Neva terkesan. Tapi, pada saat yang sama, dia menemukan peluangnya. Jika dia membunuh istri dan anaknya, itu sudah cukup. Benar, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 500 malam yang nasib. Pada malam yang menentukan, Patia Neva pindah. Dia tidak takut Raja Clyde mendeteksinya. Clyde terlalu lemah. Mereka hanya menjadi klan dewa kerajaan yang baru secara default. Raja Clyde sendiri hanya sedikit lebih kuat dari kepala klan dewa pada umumnya, dan hanya berada di tingkat puncak tahap celestial pertama. Jadi, meskipun dia mendeteksi Patia Neva, apa yang bisa dia lakukan? Ratu Clyde sangat berharap melihat Patia Neva turun ke kamarnya. Hanya ada beberapa hari sebelum dia melahirkan Delia, dan inilah cinta masa lalunya pada waktu yang tepat. Satu-satunya cara dia bertahan selama ini adalah karena Raja Clyde terus mengabaikannya, malah memilih bermain-main dengan istri-istrinya yang lain. Patia Neva menyaksikan dengan dingin saat Ratu Clyde bergegas menghampirinya dengan air mata berlinang, memintanya untuk membawa anak mereka pergi. Ramiro, Sofia memohon, aku tahu kamu tidak ingin berurusan lagi denganku, dan aku berusaha melindungi anak kita semampuku. Tapi, aku tidak bisa lagi melakukannya. Silakan. Bukan untukku, tapi demi Little Delia. Tolong bawa dia pergi. Sofia tidak peduli di mana cintanya selama ini, yang penting dia ada di sini sekarang. Karena dia telah hidup begitu lama, budidayanya telah mencapai tingkat yang cukup tinggi sehingga dia dapat mengatakan bahwa entah bagaimana, Patia Neva jauh lebih kuat daripada Raja Clyde. Dia menangis karena kebahagiaan, senang karena Ramironya berhasil dalam jalur kultivasinya dan jalur yang dipilihnya berhasil untuknya. Dan, lebih bahagia lagi karena dengan kekuatannya, menyelamatkan Delia akan mudah. Dia tidak berani berharap dia akan membawanya pergi. Dia melihat dirinya sebagai wanita yang tercemar. Seseorang yang bercinta dengan pria selain cintanya, hanya demi kelangsungan hidup. Dia melakukan itu untuk menyelamatkan anaknya, tapi dia hanya menginginkan yang terbaik untuk cintanya. Dan dia merasa bukan dia yang melakukannya. Patia Neva hanya mengangguk pada permintaan ini, menghabiskan hari-hari berikutnya hanya dengan bermeditasi di sudut kamar Sofia. Hari-hari ini adalah hari paling bahagia yang pernah dia alami selama berabad-abad. Dia sudah mulai menolak semua pembantunya selama beberapa dekade sebagai persiapan untuk hari ini. Jadi ketika dia terus melakukannya, tidak ada yang merasa curiga. Mereka meninggalkannya sendirian. Patia Neva tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Tetapi Sofia dengan senang hati menceritakan semuanya dengan penuh kasih. Dia terus berbicara tentang bagaimana Ramiro membawa Delia pergi, bahwa dia harus memperlakukannya dengan baik. Betapa anak perempuan berbeda dari anak laki-laki dan membutuhkan bantuan lembut sejak dini, sebelum mendapatkan bimbingan yang lebih tegas di kemudian hari. Dia menata semua gaun kecil yang dia tabur untuk Delia selama puluhan tahun mengasingkan diri dan dia berbicara tentang betapa dia sangat ingin warna favorit Delia menjadi hijau, seperti ibunya. Aku ingin dia sekuat dan bertekad sepertimu, lanjut Sofia, senyum cerah terpampang di wajahnya yang cantik, tapi aku ingin dia juga memiliki bagian kecil dari diriku.
Saya tidak akan bisa berada di sisinya, tapi saya harap Anda mengajarinya beberapa teknik pedang keluarga saya. Kami tidak pernah terlalu kuat, tapi itulah satu-satunya kebanggaan kami. Dan, Sofia mengerutkan kening, membawa tangannya ke perutnya yang besar. Kontraksi yang kuat mengirimkan gelombang bahkan ke seluruh tubuhnya yang kuat ketika reaksi bertahun-tahun yang menekan kehamilannya menghantamnya sekaligus. Cairan jatuh saat dia berdiri tiba-tiba, memegangi perutnya saat dia tersandung ke tempat tidurnya. Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan, dia harus melalui ini sendirian. Tapi dia menolak membiarkan dirinya pingsan, jika dia melakukannya, bukankah anaknya akan mati? Berapa abad yang dia habiskan untuk melindungi Delia? Dia tidak akan menyerah pada saat-saat terakhir. Patianeva segera menyadari perubahan ini. Dan dia membuka matanya dari meditasinya dan menyaksikan dalam diam saat Sofia menarik baskom berisi air dari kamar mandi pribadinya sebelum melambaikan tangannya untuk mengisinya dengan wasiat. Mengikatnya dengan sifat penyembuhan bawaan dan banyak ramuan yang telah dia persiapkan untuk saat ini. Berjam-jam jeritan kesakitan berlalu saat Patianeva diam-diam memperhatikan, ekspresi dinginnya tidak pernah goyah. Bertahun-tahun menekan kehamilannya benar-benar berdampak buruk. Tapi, di saat yang sama, Sofia tidak berani mengeluarkan terlalu banyak kekuatannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri sehingga dia tidak memperingatkan siapapun tentang persalinannya. Ditambah lagi, bahkan jika dia bisa, melahirkan bahkan menempatkan wanita yang bela diri dalam posisi rentan sehingga mengendalikan energi mereka hampir mustahil. Jika Sofia menggunakan seutas energi suci pun, itu bisa membunuh Delia. Segera, menjadi jelas bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bahkan ketika hari-hari penderitaan terus berlanjut, Sofia tidak bisa melewati rintangan terakhirnya, dan dia tahu bahwa jika dia mengambil waktu lebih lama lagi, Delia lah yang akan menderita. Ramiro, kumohon, singkirkan dia dariku. Jangan pedulikan hidupku. Air mata mengalir di pipi Sofia, lagi pula, tidak ada gunanya hidup. Emosi kelahiran anaknya telah benar-benar menghancurkan tekad lahiriahnya. Bagaimana dia bisa terus menyembunyikan rasa sakit di hatinya sekarang? Itu terlalu berlebihan. Patianeva berjalan mendekat, perlahan menurunkan tangannya ke perut besar Sofia. Matanya begitu dingin sehingga Sofia bahkan tidak sanggup untuk terus menangis. Apakah ini benar-benar cinta dalam hidupnya? Apakah ini pria yang sama yang dia tangisi setiap malam? Dengan satu gerakan cepat, Patianeva melakukan persis seperti yang diminta Sofia. Hanya sesaat sebelum tangisan seorang anak yang baru lahir memenuhi ruangan. Berdarah, ya, tapi sangat hidup. Melihat hal tersebut, Sofia tidak dapat bertahan lagi. Kelelahan selama berabad-abad melanda dirinya saat dia pingsan, perut bagian bawahnya mengeluarkan banyak darah. Dalam beberapa saat lagi, dia akan kehilangan terlalu banyak darah, bahkan seorang Saint pun tidak bisa terus hidup. Di satu tangan, Patianeva menggendong bayi berlumuran darah sambil menatap cinta masa lalunya. Dia berbaring dengan kepala di ujung bak berisi air, tetapi warna merah tua dengan cepat mengental cairan yang dulunya berisi ramuan. Patianeva memandang sebelum mengangkat tangannya ke Delia yang masih menangis, bunuh.